itu Makanya saudara sekolah. bukan nggak percaya bahwa itu dari Yesus. Itu Makanya aja. sekolah. Makanya sekolah supaya paham. Ya, jadi abang lah yang harusnya sekolah. Jadi yang nggak benar Hei, gue usah diajarkan gitu. dengar. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Katolik, Protestan, Bang. Eh, Protestan Halo. Bang. Iya, silakan buka kamera. Halo. Iya, mantap kali. Oke, sip. Buka kamera. Jaringannya juga ini ya. Suara saya kedengaran nggak, Bang? Kedengaran Bang. Oke, silakan tema kita dilanjut. Abang tadi menanya tentang Petrus, ya. Kawan kita yang bawa tadi materinya. Oh, saya melanjutkan tadi ada saya dengar pembahasan dengan teman sebelumnya kalau Petrus itu tidak untuk semua orang, itu hanya untuk kaum Yahudi. Itu terkait dengan pesan Yesus kepada dia. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Tapi dalam kisah para rasul 10, di situ jelas kalau Petrus itu ketika dia bertemu dengan Cornelius, di situ dia dapat perintah bahwa Injil itu diberitakan untuk semua orang. Coba Anda Bukan hanya bacakan. untuk orang Yahudi, tapi untuk semua. Coba Anda bacakan kepada saya di mana Yesus memberitakan tentang Injil dan dia minta kepada muridnya untuk memberitakan kepada bangsa lain. Yesusnya ya, di mana Yesus berkata begitu? Halo? Halo? Halo. Halo. Iya, di mana Abang? Di mana Yesus memerintahkan memberitakan kitab-kitab kanonik kepada seluruh bangsa itu, di mana Yesus ajarkan itu? Itu kan ada di Amanat Agung Matius 28. Matius Beritakanlah 28. Matius 28. Iya. Kalau saya Bang, itu bukan Yesus yang memberitakan itu. Itu sudah bukan siapa? Yesus. Pak, yang Yesus palsu itu. Apa alasan Abang mengatakan itu Yesus palsu? Karena Yesus tidak pernah mengajar muridnya untuk ke bangsa lain. Yesus sudah menutup pengajarannya di Yohanes Bagaimana, 7. Yesus sudah menutup pengajarannya di Yohanes 17 nomor 8. Segala firman Bentar. yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 ayat 8 ya. Iya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya. Di situ Yesus sudah mengatakan bahwa segala firman yang Yesus terima dari Bapa sudah Yesus sampaikan semua kan? Betul nggak? Iya dong. Kalau firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah kan? Dan engkau mereka. Iya. Telah disampaikan. Jadi nggak ada lagi firman yang lain. Masalahnya? Nggak ada lagi firman lain kan?
Yesus sudah sampaikan semua kan? Terus apa masalahnya di situ? Enggak ada masalah. Iya, akui dulu bahwa Yesus sudah menyampaikan semua firman. Betul? Iya. Oke. Dia telah menyampaikannya. Iya, ada nggak firman terkait pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak Yesus di antara seluruh firman itu yang berbunyi demikian? Ini kan beda kitab, Bang. Ini yang abang bilang ini Yohanes. Ya kan Yesus penyampai firman abangku. Jadi begini, Bang. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman lain. Kok tiba-tiba muncul firman baru, pergilah ke seluruh dunia? Itu kan bukan ucapan Yesus. Itu salah satu perintah Tuhan. Yang pergilah ke seluruh dunia itu adalah salah satu perintah Tuhan juga. Salah satu firman Tuhan juga. Lah, Yesus tidak pernah mengajarkan Artinya begitu. Yesus asli Jadi tidak yang di pernah dalam Matius mengajar. 28 itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Jadi setiap perkataan Yesus itu semua adalah firman daripada Bapa, karena tidak apa yang dikatakan Yesus itu juga yang dikatakan itu juga Tidak paham itu dia. adalah pesan daripada Bapa gitu. Saudara, Yesus mengatakan di Yohanes 17, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, di antara segala firman itu yang telah, yang sudah, yang selesai disampaikan, ada enggak di antaranya pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada enggak di antara seluruh firman itu Yesus mengatakan begitu? Ada enggak? Ada di Matius 28. Ya, itu ucapan yang muncul belakangan, penambahan itu. Kenapa penambahan? Enggak paham, Berarti enggak paham. itu Makanya saudara sekolah. bukan nggak percaya bahwa itu dari Yesus. Itu Makanya aja. makanya sekolah supaya paham. Ya, jadi abang lah yang harusnya sekolah. Jadi yang nggak benar Hey, usah diajarkan gitu. Dengar, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Betul? Betul. Nah, apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Apakah ada firman yang belum disampaikan? Iya. Jadi artinya firman itu selalu dari ucapan Yesus. Segala firman Firman telah itu aku selalu sampaikan. dari ucapan Yesus. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Betul? Betul. Nah, setelah segala firman itu telah disampaikan, semuanya sudah disampaikan, masih ada nggak yang belum disampaikan? Oh, jadi larinya ke sana maksud abang. Ya iya dong, kalau sudah semuanya disampaikan, berarti sudah ngomong kok. Makanya dikatakan Yesus lain yang Anda temui, yang Anda sembah di gereja itu Yesus lain, bukan anak Maria. Ya. Oke lah kalau kayak gitu. Jadi ngapain kita diskusi kalau Ya, Matius, Markus, Lukas. diskusi supaya Anda mengetahui bahwa kalian itu pengikut si palsu, bukan pengikut yang asli. Kalau pengikut asli itu Yahudi. Mereka nggak makan babi, mereka bersunat, mereka ibadah Sabtu, mereka sholat, sujud, mereka puasa. Bukannya Kristen. Sejak kapan Yesus asli mengajarkan tentang Kristen? Sejak kapan Yesus mengajarkan makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah dirinya? Itu sejak kapan? Ia mengajarkan menyembah Yesus itu Makan babi abang bilang. makhluk asing. Yesus bilang, bukan apa yang masuk ke dalam perutmu yang membuat kamu berdosa, tetapi apa yang keluar dari perutmu itulah yang membuat kamu berdosa. Jadi Termasuk kencing onta. Makan Kalau babi itu Kristen apa? minum boleh? apapun boleh yang berguna. Boleh. Kencing unta berguna enggak? Sekarang ku tanya, babi berguna enggak? Berguna.
Apa gunanya? Banyak zat-zat Apa gunanya? ya, babi. Apa gunanya babi? Banyak ya. Cek aja di Google sana. Nah, begitulah juga kencing onta berguna juga. Enggak, Cek ini di Google. esensinya kan bersalah apa tidak? Berdosa atau tidak? Apa masalahnya sama orang Berdosa, lain ketika kita berdosa, makan? berdosa. Jadi- Baca Yesaya 66 nomor Apa? 15, nomor Apa rupanya 17. salahnya makan babi? Tuhan Yesus akan bilang, datang bukan membakar. apa yang masuk ke Tuhan- dalam tubuhmu yang membuat Tuhan- kamu berdosa, Tuhan tetapi yang akan keluar datang. dari tubuhmu. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ya sudah, kamu makan babi lah, siap-siap aja dibakar. Di mana tertulis itu? Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Kau siap-siap lah itu, wajahmu yang ganteng itu dibakar api sampai motong. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Gimana? Udah siap dibakar api? mana katanya babi sini? Baca sampai nomor 17-nya baca. Pasti mau dibantah lagi kan? Oh, itu bukan babi, Bang. Iyalah, itu kan Itu ini kan kucing. orang Yahudi. Nah, itu kan giliran kayak gitu orang Yahudi, giliran kayak gitu. Di perjanjian lama. Semua Anda baca Itu kan semua Itu tradisi orang pemakan Yahudi. babi. Berarti Semua pemakan babi. tradisi orang Anda Yahudi. baca Tapi banyak Tuhan Yesus alasan. telah menggenapinya. Banyak alasan Bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu yang membuat kamu berdosa, tapi apa yang keluar. Itu berbicara mengenai cuci tangan. Itu berbicara mengenai cuci tangan, bukan mengenai babi. Pandai-pandaian kalian memang. Kalian seenak perutnya karena kalian suka babi. Babi masuk ke dalam mulut enggak? Babi masuk dalam dalam perut enggak? itu berbicara mengenai Babi kan masuk ke dalam perut. itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Makanya dia berbicara najis, bukan bicara haram. Bedakan najis dengan haram. Dia berbicara najis, bukan kalau najis itu belum tentu haram. Haram sudah pasti najis. Inilah kalau tidak ada ilmu ya gitu. Apa dalam pikiran apa yang masuk ke dalam perutmu yang membuat kamu berdosa? Bukan Kan apa yang ada masuk ke dalam perutmu yang larangannya. kamu berdosa. Kan ada larangannya, jangan makan babi. Siapa yang melanggar berdosa. Jangan makan babi. Kan ada larangannya, jangan makan babi. Anda memang bukan hamba Tuhan, makanya Anda itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Kalau Anda hamba Tuhan, ya taat pada perintah Tuhan. Jadi aku sebenarnya enggak apa. Tuhan melarang jangan makan babi, makan babi. Habis itu ngaku pengikut Kristus. Iya betul, tapi Kristus palsu. Jadi Tuhan itu, Yesus itu lebih menekankan kasih dibandingkan apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum. Nenekmu kiper. Gitu. Kasih itu yang pertama mengasihi Elohim. Apa masalahnya sama Tuhan kalau aku makan babi? Apa masalahnya sama Tuhan kalau aku makan babi? Itu diuji kamu. Jangan makan babi, itu haram bagimu. Kau diuji. Orang babi ciptaan Tuhan. Ya kau makan orang lah juga kalau gitu. Orang juga ciptaan Tuhan. Dongok, tompel, gigi sebakul. Udah kau ke neraka sana. Banyak tertawa, sudah giginya lebar. Tertawa kayak orang nggak tahu ilmu. Ini udah dibaca dalilnya, dipelintir pula tuh. Itu untuk Yahudi. Terus kalau untuk Yahudi ngapain kupakai? Bibelnya orang, kitabnya orang. Giliran perpuluhan untuk kau. Babi haram untuk Yahudi. Begitu longor. Pasar tuyul, pasukan Dajjal. Perpuluhan untuk Yahudi dipakai. Giliran babi untuk Yahudi, sunat untuk Yahudi,
perpuluhan ke pendeta. Memang agama seenak perut. Halo, selamat malam. Halo. Malam Bang Juma. Malam juga. Ya, kenapa bisa dikatakan begitu Bang Juma? Apa itu? Dia kan ini Tuhan Bang, Sang Pencipta itu. Siapa itu? Dia sudah ada sebelum Abraham. Kan begitu dia berkata begitu. Iblis ada sebelum Abraham ada, dan iblis masih hidup sampai hari ini. Apakah dia Tuhan? Iya lain lah Bang. Kenapa lain? Kan cuma modal aku ada sebelum Abraham ada. Ya iblis ada juga sebelum kemudian Adam dicipta, iblis lebih duluan. Hanya gara-gara modal, hanya gegar mengatakan aku ada sebelum Abraham. Iblis ada sebelum Adam. Kenapa nggak nyembah iblis Berasal aja? dari atas Bang. Iblis juga dari atas. Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit. Nah, dari atas. Kenapa nggak nyembah iblis saja? Terang-terangan. Meskipun sekarang udah nyembah iblis, tapi terang-terangan aja dong. Ngaku yang kami sembah iblis. Kan ini ke gereja yang perintahkan Anda ke gereja hari Minggu itu siapa? Ya itu kan pengikut Bang. Siapa yang merintahkan Anda ke gereja hari Minggu? Ya kan kita Pengikut. Ngikut siapa ke gereja hari Minggu? Ditanya malah senyum-senyum bukannya jawab. ya itu, Ngapa garu-garu kepala? itu kan kita namanya siap memikul gitu Bang. Mikul apa? Mikul kelapa. Orang Yesus nyuruh ibadahnya ikuti orang tradisi Yahudi, situ malah ikuti tradisi orang Barat. Siapa yang ngajarin coba ibadah Minggu itu? Ikut-ikut lah Bang. Nah, ikut-ikut itu baru betul, ikut sama orang tua, iya kan? Iya Bang. Ikut sama pendeta biar nantinya terperpuluhan, ya kan? Ya, ikut-ikut. Tapi saya mau nanya sama Anda, Bang, apa? jujur, mempersembahkan perpuluhan itu perintah siapa kepada Kristen? Nggak tahu sih Bang. Nah, itu cuman ikut-ikutan kan, cuman ikut-ikutan doang. Gitu loh, sedih kali aku tengok kawanku ini ke gereja, diajarin sesuatu yang tidak Yesus ajarkan, habis itu diambil duitnya 10%. Kan kasihan. Kalau pengikut Yesus Bang, berarti jadi Yahudi. Karena Yesus ke sinagoge. Coba baca Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, mereka kemana pengikutku ini? Sinagoge Bang. Sinagoge. Kalau aku bersunat, pengikutku? Sunat Bang. Kalau aku nggak makan babi, pengikutku? Ya nggak makan Bang. Kalau aku ibadah sujud, maka pengikutku ibadahnya? Sujud Bang. Nah, sujud. Nah, itu semua adalah apa yang dilakukan oleh pengikut Yesus asli, betul? Betul Bang. Sekarang yang kalian lakukan di gereja itu ikut siapa? Yesus juga kan? Itu Iya kan? Nubuatan ini Bang. Sabar dulu. Kalian di gereja melakukan makan babi, tidak bersunat, ibadah Minggu, menyembah Yesus. Kalian mengikuti Yesus juga kan? Iya Bang, pengikut Bang. Nah, sekarang Yesus mana yang Anda ikuti makan babi? Yang asli atau yang palsu? Ya itu Yang asli kan tak makan babi. Jadi yang Anda ikuti makan babi, Yesus yang mana? ya Paulus mungkin Bang.
Nah, Paulus. Itulah yang saya katakan, berat memang. Makanya teman-teman saudaraku yang ganteng ini, kalau naik di sini tuh ngamuk-ngamuk aja, ngancam mau membunuh. Kenapa? Karena ketika saya membahas tema ini, ginjal mereka itu pindah ke lutut. Itu paru-parunya turun ke bokong, menderita mereka. Nah, kalau abang ini kan jujur, saudara Dani ini kan jujur. Kalau menjadi pengikut Yesus ke sinagoge atau ke gereja, sinagoge. Jadi pengikut Yesus makan babi atau tidak makan babi? Tidak makan babi. Ini, oh kamu itu orang hebat. Dalam dirimu itu ada roh kebenaran. Karena mau jujur. Tinggal sedikit lagi kalau sudah mau jujur, ya ikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu ajaran Yesus tuh. Itu ajaran Yesus. Jangan tiga Tuhan. Harus satu Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa sebagai Tuhan satu-satunya yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Berarti la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Begitu. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal. Gitu. Udah berkeluarga? Belum bang. Tapi kan ini bang. Apa itu? Dijanjikan di Yohanes itu kan akan mendatangkan sosok penghibur yang menyertai selama-lamanya itu bang. Nah, penghibur yang menyertai selama-lamanya itu artinya adalah yang memberikan jaminan keselamatan, bukan memberikan jaminan kehancuran, kebinasaan. Sekarang Anda menyembah Yesus itu, yang menjamin keselamatan menyembah Yesus itu siapa? Siapa yang menjaminnya? Dengan menyembah Yesus engkau selamat. Itu siapa yang jamin kayak gitu? Yesus. Enggak ada. Bingung juga sih itu bang. Iya, enggak ada. Jadi ketika penghibur itu datang, ia menghibur Anda. Harusnya Anda menjawab, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Elohim, Bapa, Yesus. Nah, itu Anda terhibur tuh. Tapi kalau bingung, siapa ya? Ya itu bukan penghibur yang datang samamu. Tapi kalau dikatakan, kenapa umat Islam memahami bahwa Yesus itu adalah Rasul saja, bukan Tuhan? Jawabannya jelas. Sebab Yesus berkata, masuk surga itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan. Nah, itu iman kami umat Islam. Berarti yang mendapatkan penghiburan itu kami. Sedangkan Anda hanya mendapatkan gunda gulana. Siapa yang mengajarkan Anda ibadah hari Minggu? Nah, kan? Ikut-ikutan. Mana penghiburnya? Kalau begitu mana penghiburnya? Kalau kami jelas, kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu. Alladzina yarithunal firdaus. Hum fiha khalidun. Yaitu umat Islam mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kami terhibur. Yang diutus adalah penghibur, kami terhibur. Nah sekarang Anda terhibur enggak? Dengarkan dalilnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus, dan bernubuat pakai namamu wahai Yesus, dan mengusir setan bermukjizat pakai namamu wahai Tuhan Yesus. Kata Yesusnya, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil namaku dalam bermukjizat, mengusir setan, bahwa enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen bang. Siapa yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Itu Paulus bang. Kristen juga kan? Pendeta-pendeta kan? Tapi kan dia bernubuat itu sampai rela mati gitu loh bang. Loh, rela mati apanya? Di mana Yesus rela mati? Paulus loh bang. Oh, Paulusnya. Oh, itu itu untuk menggenapi nubuatan Ulangan 18 nomor 20. Tetapi seorang pemimpi atau seorang nabi yang berkata mengatasnamakan diriku tapi itu tidak terjadi, maka dia harus dibunuh. Nabi palsu harus dibunuh.
pengenapan dari Ulangan 18 nomor 20 itulah Paulus. Yeremia 23 nomor 15 itulah Paulus. Nah sekarang apakah Anda terhibur ketika Yesus berkata, orang yang memanggil aku Tuhan, orang yang mengusir setan pakai namaku, aku tidak kenal, akan aku usir. Dan dengan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Anda merasa terhibur enggak dengan perkataan Yesus itu? Anda diusir, Anda dikatain pembuat kejahatan, Anda terhibur enggak dengan ucapan Yesus terhadap Anda itu? Terhibur enggak? Enggak lah bang. Nah, tidak. Tempat penghiburan itu di Islam. Itu saudara. Sampai sini paham? Baik. Oke. Anda masih sering ke gereja? Masih. Di gereja apa? Katolik, Protestan? Minggu bang. Minggu? Ya, Protestan Katolik juga sama-sama Minggu. Katolik. Oh, Katolik. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa itu aja lah bang. Oke. Besok naik Ada lagi yang belajar. bikin bingung juga sih. Apa itu? Itu yang Apa? aku tak bisa apa-apa atas kuasaku sendiri. Dia bilang begitu. Yohanes 5:30. Nah, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Kenapa ada Tuhan kayak gitu? aku Bukan- menghakimi sehingga aku menghakimi dengan adil gitu kan. Iya, sebab aku menghakimi bukan dari diriku kan? Sebab aku Tetap. nah itulah lupa bang. Karena aku bersama dengan Bapa. Jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku menghakimi bukan seorang diri, melainkan aku menghakimi bersama dengan Bapa. Itu jelas, itu tertulis di Yohanes 8. Ada lagi? Bapak berarti dia bapak. Berarti dia bertuhan. Bapa itu Tuhan, anak itu hamba. Iya sih, dan ajaran dia kan gini juga, ya Bapa di surga dimuliakanlah namamu gitu. Iya, dia berdoa dan dia bertuhan. Yesus itu bukan ateis. Dia itu hamba Tuhan. Anda baca dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba Tuhan yang suci, yang kudus. Ayat berapa bang? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Coba baca. Oh ya nanti bang. Kisah Para Rasul berapa? 4. Nomor Nomor berapa tadi? 30. 30. 30. Nanti baca. Masakan iya Anda menyembah hamba Tuhan? Iya toh? Iya bang. Hamba Tuhan disembah. Kebenarannya di sini. Masuk angin. Berarti Yang disembah itu yang mengutus Yesus. Yang disembah itu yang mengutus Yesus. Jangan Yesusnya yang disembah. Kalau ada yang menyembah Yesus terus mimpi masuk surga, jangan ke masuk surga, masuk angin aja tidak, masuk akal aja kagak. Kan gitu. Oke? Iya. Oke bang. Oke. Makasih ya. Iya bang. Nanti naik lagi ke sini ya, belajar lagi kita ya. Iya bang. Iya. Oke. Oke, saudara Dani, sehat terus. Iya bang. Makasih. Iya.